Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hai anak-anak, sahabat cerdas, soleh dan soleha di mana saja berada. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi tentang menghidupkan nurani dengan berpikir kritis. Dengan memfokuskan materi pada kajian Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis, objektif, dan seimbang. Berikut bacaan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka." Berikut kajian ilmu tajwid dari Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, lafal as-samawati. Hukum bacaannya alif lam syamsiyah, sebab alif lam bertemu huruf sin. Cara membacanya adalah suara lam sukun dimasukkan atau diidghamkan ke huruf sin. Yang kedua, lafal wal ardi. Hukum bacaannya adalah alif lam qamariyah, sebab alif lam bertemu huruf alif. Cara membaca, suara lam sukun dibaca jelas. Lafal yang ketiga, liulil albab. Hukum bacaannya adalah mat arid lisukun, sebab mat tabi'i dibaca waqaf. Dan cara membacanya, huruf ba berharakat dhamma dibaca sepanjang 2 harakat. Kemudian lafal yang keempat, yazkuruna. Hukum bacanya adalah mat tabi'i, sebab dhamma bertemu huruf waw. Dan cara membacanya adalah huruf ra berharakat dhamma dibaca sepanjang 2 harakat. Selanjutnya lafal qiyama wa qu'uda. Hukum bacaannya adalah idgham bi gunnah, sebab huruf mim berharakat fathatain bertemu huruf waw. Dan cara membacanya adalah suara tanwin masuk ke huruf waw disertai dengung. Selanjutnya wa yatafakkaruna. Hukum bacanya adalah mat tabi'i, sebab dhamma bertemu huruf waw. Dan cara membacanya, huruf ra berharakat dhamma dibaca sepanjang 2 harakat. Kemudian lafal khalaqata. Hukum bacaannya adalah qalqala sugra, sebab huruf qaf sukun di tengah kata. Cara membacanya adalah huruf qaf sukun dibaca memantul. Dan yang terakhir lafal azaban nar. Hukum bacanya adalah mat arid lisukun,
sebab mat tabi'i dibaca waqaf. Dan cara membacanya adalah nun berharakat fathah dibaca panjang hingga 6 harakat. Asbabun nuzul, artinya sebab-sebab turunnya ayat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa orang-orang Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya, "Bukti apakah yang dibawa Musa kepadamu?" Dijawab, "Tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya." Mereka juga mendatangi kaum Nasrani dan berkata, "Bagaimana halnya dengan Isa?" Dijawab, "Isa menyembuhkan mata orang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang yang sudah mati." Selanjutnya mereka juga mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Mintalah kepada Tuhanmu agar bukit Safa itu jadi emas untuk kami." Nabi Muhammad SAW berdoa dan turunlah ayat ini, Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Berikut terjemah makna kata. Kemudian makna kosakata. Isi dan kandungan ayat 190 sampai 191 dari Quran Surah Ali Imran. Yang pertama, tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang tersebar adalah adanya alam semesta. Hal ini harus dijadikan sebagai media berpikir oleh umat Islam sehingga menghasilkan hikmah, manfaat, dan maslahat. Yang kedua, keteraturan pergantian siang dan malam bukan pergantian biasa saja tanpa ada tujuan dan faidah, karena ia merupakan salah satu tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang membutuhkan akal untuk memikirkan. Yang ketiga, semua tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang bertebaran di alam semesta ini hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang memiliki akal sehat dan nurani yang disebut ulul albab. Yang keempat, ulul albab adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang selalu mengisi setiap waktunya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun dan selalu menggunakan akal pikirannya sehingga menghasilkan maslahat untuk orang banyak. Yang kelima, semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki manfaat dan tidak ada satu jenis makhluk pun yang diciptakan tanpa makna atau sia-sia. Namun tidak semua manusia dapat memahaminya. Yang keenam, ulil albab juga melakukan pemikiran kritis, objektif, dan seimbang terhadap segala sesuatu atau problematika yang muncul sehingga hasil pemikirannya tidak menjadikan pihak lain ragu dan bimbang, sampai pada akhirnya tidak memunculkan adanya sangkaan buruk kepada segala ciptaannya. Dan yang terakhir, yang ketujuh, segala pemikiran yang dilakukan ulil albab menimbulkan kesadaran diri bahwa semua ini bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menimbulkan ajakan terhadap diri sendiri dan pihak lain agar semakin dekat atau taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika pemikiran seperti ini diterapkan, akan menghantarkan kepada keselamatan dunia akhirat, sekaligus terhindar dari kesengsaraan hidup. Sikap dan perilaku yang mencerminkan pengamalan Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Yang pertama, usaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar, serta kritis dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada melalui berbagai sumber atau rujukan yang terpercaya. Yang kedua, berusaha bersikap kritis dalam memahami semua fenomena alam sehingga mampu menemukan manfaat, faedah, dan maslahat dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla yang ada di alam semesta. Yang ketiga, mengedepankan pikiran yang kritis terhadap problematika yang muncul sehingga tidak menimbulkan keburukan bagi orang lain. Yang keempat, bukti orang yang bersyukur adalah menggunakan akal pikiran, qalbu, dan nafsu secara seimbang dan proporsional, sehingga semua anugerah tersebut
membuahkan hasil yang baik dan benar, positif serta bermanfaat. Dan yang terakhir, yang kelima, mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi, baik dalam keadaan senang maupun susah, kaya maupun miskin, suka maupun duka, dengan menjalankan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Anak-anak sekalian, demikian video pembelajaran bagian pertama ini. Semoga Allah Azza wa Jalla menambahkan ilmu dan menganugerahkan kepada kita pemahaman tentang Al-Quran, sehingga dapat membaca, mengkaji, serta mengamalkan isi kandungan Al-Quran, terutama Quran Surah Ali Imran ayat 190-191 ini. Semoga materi video pembelajaran ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.